Boleh nangis tapi jangan lama-lama. Waktu kita nggak banyak teman-teman semua. Waktu kita nggak banyak. Hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa uh, kematian itu ada di mata kita, di depan mata kita, teman-teman semua. Dan itu jadi alasan kita untuk terus bersemangat dalam berbuat baik, beramal soleh, kuat dalam setiap ujian-ujian yang Allah takdirkan pada kita. Uma nggak tahu nih, di antara ratusan orang ini ada orang yang lagi sedih mungkin. Uma cuma bisa bilang bertahan, kata Allah belum berhenti, teman-teman semua. Jadi terusin aja perjuangan ini. Engkau boleh kok bilang saya capek ya Allah, boleh kok. Nabi Ayub kan juga bilang begitu. Nabi Ayub alaihissalam juga bilang dalam surah Al-Anbiya 83, Ani masaniyad dur wa antur arhamur rahimin. Ya Allah saya sakit, ya Allah saya ditimpa penyakit. Boleh kok ngadu sama Allah kalau engkau capek, boleh kok gitu. Tapi engkau tahu bahwa memang ya begini, memang di hidupan di dunia ini memang harusnya seperti ini gitu. Jadi ini jadi alasan untuk kita, umurku nggak lama lagi gitu ya. Semakin hari semakin dekat pertemuanku dengan Allah. Aku mau jadi orang baik ya Allah. Mau banyak beramal soleh. Mau ibadahnya lebih benar lagi gitu kan. Mau balik lagi sama Allah. Larinya udah terlalu jauh gitu. Saatnya untuk back to Allah, kembali pada Allah. Jadi masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang teman-teman mau kembali lagi total kepada Allah SWT. Teman-teman minta sama Allah kekuatan untuk bisa ninggalin maksiat ya. Minta kekuatan sama Allah untuk bisa ninggalin dosa ya gitu. Nggak mudah kan teman-teman semua. Minta sama Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa benci ya terhadap maksiat itu gitu. Minta Allah kasih kita kekuatan untuk nggak mengikuti hawa nafsu kita gitu. Minta Allah agar Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa kuat untuk istiqamah di jalan Allah SWT. Rasulullah ingatkan, ada nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Teman-teman kalau lagi sehat coba, banyak maksiat kan? Beda sama orang sakit. Makanya kalau orang sakit itu harusnya bersyukur karena terbatas gitu untuk berbuat dosanya. Tapi Rasulullah SAW katakan bahwa orang-orang tuh banyak lupa ketika dia sehat. Coba deh ketika teman-teman sehat, apa yang teman-teman lakukan? Anak-anak muda pacaran ketika dia sehat. Anak-anak muda melakukan berbagai macam maksiat dosa, nonton video-video yang nggak perlu ditonton misalnya. Atau berantem, bertengkar sama orang, saling mencaci maki, saling mengolok-olok karena engkau sehat, ya nggak? Coba kalau engkau sakit, kau tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, banyak sekali manusia itu tertipu dengan dua nikmat ketika engkau sehat dan ketika engkau punya banyak waktu luang. Coba deh kalau engkau lagi nggak sibuk, waktu luangmu banyak, apa yang kau lakukan? Banyak dosa yang kau lakukan di dalam kamarmu, entahlah kau lakukan apa. Atau ketika kumpul sama teman-temanmu, kau lakukan kegiatan yang nggak ada faedahnya gitu. Makanya manusia itu harus sibuk. Sibukkan dirimu dengan perkara-perkara baik, sehingga kau tidak punya waktu untuk mengerjakan perkara-perkara yang buruk. Karena kalau engkau banyak waktu luang, kau akan berbuat yang macam-macam, teman-teman semua. Jadi sibukkan dirimu. Gitu. Ya. Uh, Makna dari hadis tadi ya, bahwa ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itu maksudnya adalah uh, gunakan waktu mudamu dan gunakan waktu sehatmu, gunakan masa luangmu itu dengan fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba terhadap kebaikan. Gitu. Gitu ya untuk teman-teman semua ya. Teman-teman saat ini dikelilingi oleh ratusan penghafal Quran 30 juz. Mereka sebentar lagi wisuda di bulan September. Maka mudah-mudahan kehadiran mereka di sini di antara teman-teman semua jadi spirit gitu. Kalau kita buat dosa kita malu melihat mereka gitu. Kalau kita lagi lalai kita malu. Jangan jauh-jauh dari barisan orang-orang baik ya teman-teman semua. Jangan terlalu jauh dari barisan orang-orang baik supaya engkau kalau engkau berbelok bisa baliknya cepat. Teman-teman lihat surah Az-Zumar ayat 54 sampai 58. Surah Az-Zumar itu surah ke-39 di dalam Al-Quran. Ayat ke-54 sampai ayat ke-58. Apa kata Allah? Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang azab kepadamu dan kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik yang diturunkan kepadamu yakni Al-Quran dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak.
sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar ya Allah penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Engkau, wahai Allah. Dan agar jangan ada orang yang berkata ketika melihat azab, sekiranya Allah memberikan petunjuk padaku, tentu termasuk akulah orang-orang bertakwa itu. Dan agar jangan ada orang yang berkata, sekiranya aku bisa kembali ke dunia, ya Allah, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Jadi Allah udah ingetin dalam surah Az-Zumar ayat 54, 58 sampai 58, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kembali kepada Allah sebelum datang azab kepadamu. Maksudnya apa? Sekarang nih teman-teman lagi buat dosa, teman-teman buat maksiat. Sampai hari ini Allah tutup loh dosa teman-teman semua. Apakah Allah akan menutup seterusnya? Enggak. Satu hari nanti Allah buka. Dan jangan sampai Allah yang buka. Engkau hentikan sebelum Allah buka gitu. Teman-teman semua. Ini nasihat buat umat juga. Ketika engkau lagi buat dosa, Allah katakan kembalilah kepada Rabbmu. Balik lagi kepada Tuhanmu. Sebelum berserah dirilah kepada Tuhanmu. Sebelum datang azab kepadamu. Kalau teman-teman lagi buat dosa sekarang nih, teman-teman ngerasa buat dosa pertama kali, coba deh ingat-ingat apa yang kau rasakan di hatimu. Engkau takutkan? Tapi ketika dosa itu dibuat berkali-kali, berulang-ulang, engkau merasa itu hal yang biasa. Iya kan? Namun, minta kekuatan pada Allah untuk bisa berhenti. Namanya dosa tuh nikmat loh teman-teman, enak gitu. Kita melakukan terus. Tapi Allah minta kita untuk berhenti. Sebelum Allah buka. Sampai hari ini Allah masih tutup. Jadi kau harus menghentikan, dirimu sendiri harus menghentikan sekarang sebelum Allah membukanya di hadapan para manusia. Dan ingat maksiat yang umat lakukan dan kita lakukan satu hari nanti nggak mungkin Allah tutup terus-menerus gitu. Gitu, jadi kembali kepada Allah SWT. Umat nasihat buat diri umat sendiri sebelum datang azab yang mendadak itu datang kepadamu. Ya. Lihat surah Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, kemudian mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia ya Allah, agar aku bisa berbuat kebaikan. Nggak bisa kan teman-teman semua, nggak bisa. Jadi hari ini Uma hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semua, manfaatkan waktu hidupmu yang sebentar ini dengan sebaik-baik mungkin. Engkau yang sedih, sedihmu nggak lama-lama. Jangan manjakan kesedihanmu itu. Jangan engkau manjakan sedihmu itu. Boleh nangis, boleh, tapi jangan dimanjain gitu. Sedih terus-menerus, lemah terus-menerus. Enggak. Semua kita tuh punya masalah dan punya ujian. Dan jangan dimanjakan. Boleh nangis, tapi jangan lama-lama. Waktu kita nggak banyak, teman-teman semua. Waktu kita nggak banyak. Uma juga nggak tahu kapan Uma mati. Kemarin waktu Uma baru kembali Uma safari dakwah kemarin ke Surabaya. Perjalanan pulang hujan deras. Itu pesawat tuh turbulen ya. Pesawat itu goyang sampai orang di pesawat tuh teriak teman-teman semua. Teriak gitu. Anak Umar Khadijah ikut dalam safari dakwah nangis gitu. Umar berpikir ya Allah kalau saya mati di sini ya Allah gitu. Kalau saya mati di sini ya Allah. Yang Umar ingat apa sih nggak punya amal-amal salih ya Allah. Adalah maskanul huffaz itu bisa ikut kalau ada pahala dari teman-teman yang hafal Quran mudah-mudahan dapat pahalanya tapi ya gimana ya amalan kita nggak banyak gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini umur kita nggak panjang ya teman-teman semua. Kita tinggal melangkah sedikit demi sedikit menuju kepada Allah SWT. Jadi sedihmu jangan lama-lama, bangkit lagi, berjuang lagi untuk menggunakan sisa waktu ini supaya kita bisa beristirahat di surga Allah. Kita ketemu dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan orang-orang yang telah mendahului kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Nggak ada lagi sedih-sedihnya gitu. Jadi selamat berjuang ya. Ketika engkau masih di dunia, selamat berjuang ya. Bagi teman-teman yang saat ini menuntut ilmu, gunakan masa mudamu yang kuat ini, yang fisikmu, yang badanmu kuat ini, untuk menuntut ilmu ya. Gunakan masa mudamu dan seluruh umurmu untuk terus menuntut ilmu dan coba untuk beramal soleh dalam hal apapun. Jangan terlalu banyak tidur ya teman-teman semua. Tidurlah sesuai dengan kebutuhanmu. Sedikitlah tidur ya. Dan jangan menambah waktu tidur lebih dari 8 jam. Sayang waktunya ya. 8 jam itu sudah maksimal waktu tidur. Jangan ditambah lagi, sayang. Sayang waktumu itu sangat cepat untuk engkau menuntut ilmu, untuk engkau belajar, untuk engkau beramal soleh. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum ya. Orang-orang yang sudah menikah
ya itu ya, jangan terlalu banyak berhubungan suami istri gitu. Dalam artian di sisa-sisa usia kita ini minta sama Allah untuk dikasih kekuatan untuk memanfaatkan dengan sebaik yang kita bisa. Gitu teman-teman semua. Kata Rasulullah apa? Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga dia ditanya umurnya untuk apa? Ilmunya untuk apa? Apa yang telah engkau amalkan di dunia ini? Hartanya di mana engkau peroleh? Dari mana? Kemana engkau habiskan? Tubuhnya untuk apa engkau gunakan? Jadi terakhir pada hari ini ingat-ingat surah Al-Asr yang sudah teman-teman sering baca. Allah SWT ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita semua ini dalam keadaan yang merugi semua. Kecuali kita yang beriman dan terus-menerus beramal soleh. Teman-teman lagi kerja, teman-teman mindsetnya adalah beramal soleh. Teman-teman lagi menuntut ilmu, aku beramal soleh. Teman-teman lagi jadi ibu rumah tangga, mau beramal soleh gitu. Supaya nanti kalau berhadapan dengan Allah SWT, teman-teman bisa bisa menceritakan apa, badan kita ini bisa menceritakan tentang apa yang kita lakukan dan perjuangan apa yang kita lakukan, kesabaran apa yang kita lakukan di hadapan Allah SWT. Jadi demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan kita mau baiknya bareng-barang sama-sama, nggak cuma sendiri. Saling menguatkan ya teman-teman semua, saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Kau akan baik-baik saja. Hidupmu akan berjalan terus sampai kata Allah sudah selesai. Barulah kita boleh beristirahat. Selamat berjuang, be strong, kuat selalu. Kalau capek, ambil nafas aja, gitu aja. Dan kemudian kita peluk diri kita. Dan kemudian kita katakan, saya kuat ya Allah. Saya siap untuk menerima semua yang kau takdirkan padaku ya Rob. Ridho terhadap takdir yang sudah Allah berikan pada kita. Dan jalankan sisa-sisa usiamu ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Gitu ya teman-teman semua. Hari ini kayaknya lebih ke muhasabah ya. Mungkin teman-teman gak banyak catatannya. Tapi mudah-mudahan tausiah atau ceramah dari Syekh maupun dari Ummah pada hari ini bisa mendatangkan sesuatu di dada teman-teman semua. Mungkin setelah ini teman-teman mau sholat taubat gitu, atau mau sholat hajat, mau nangis lagi ketika sholat zuhur nanti ya, mau nangis lagi di hadapan Allah untuk melembutkan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk kuat jadi orang baik.